Kadang-kadang anak yang nggak bisa komunikasi dengan orang lain itu karena dia kurang terlatih berkomunikasi di rumah. Dan orang tua adalah teman terbaik mereka. Setidak nyaman apapun kehidupan, tetap senyaman itu pelukan kita gitu kan. Bah, ini tuh kan ini ya, ada apa namanya, kayak banyak kayak case-case di dalam keluarga gitu loh. Ya. Jadi kayak keluarga Indonesia kan lagi nggak baik-baik saja gitu. Jadi kayak menurut Baba itu sebenarnya keluarga maslahat tuh kayak gimana sih? Keluarga maslahat, ya kalau Baba sendiri sih memaknainya keluarga maslahat itu keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, dan keluarga yang moderat. Nah, kuat ini bisa kita awali dari kuat secara spiritual, jadi memang keluarga itu harus mempunyai desain spiritual di dalam rumah. Apa yang bisa dilaksanakan bareng-bareng antara orang tua dengan anak, antara sholat, ngaji Quran, atau mungkin ngaji-ngaji ilmu keagamaan yang mendasar tentang fikih, untuk bersuci, untuk sholat. Nah, itu penting banget. Yang kedua, memang kuat secara mental ya, secara mental dalam arti bagaimana kita membangun keluarga ini memiliki kejiwaan yang kuat, anak-anak itu bisa menjadi kuat, dan ini butuh penguat, dan kita sebagai bapak ibunya ini harus aktif gitu. Makanya kehadiran bapak juga penting di dalam rumah, karena bapak itu mungkin jarang ketemu ya dengan anak-anaknya, tapi sekali ketemu dia Harus berkualitas gitu ya. Iya, dan dia punya kekuatan loh untuk memberikan prinsip-prinsip yang tertanam kuat di dalam kejiwaan anak. Makanya sebenarnya bapak kalau memang nggak bisa ketemu sering-sering, tapi harus punya kesengajaan untuk ketemu, bermain, dan di situ menanamkan pesan-pesan penting. Kalau bapak sendiri kan dulu menyempatkan diri untuk apa ya, selalu main dengan satu persatu anak gitu. Bapak ajak keluar tanpa mama, tanpa adik-adiknya, itu juga untuk menguatkan bonding kita gitu. Nah, yang kedua, secara sehat ya, keluarga sehat ya, sehat fisik, sehat jasmani, sehat rohani, makanannya sehat, lingkungannya juga sehat, kita biasakan bersih. Terus ya kita biarkan anak-anak main dengan alam, karena dari situ mereka bisa merasakan sentuhan dengan lingkungan, sentuhan dengan alam, sentuhan dengan hewan piaraan, dan itu membuat mereka akan sehat secara alamiah. Yang ketiga, moderat ya. Artinya relasi kita dengan anak itu harus moderat. Bapak ibu dengan anak harus bisa menjadi orang tua, tapi juga harus bisa menjadi teman, dan harus bisa menjadi teman main yang asik juga. Dan jangan lupa kita sebagai orang tua juga harus bersikap moderat, dalam arti kalau kita salah juga kita siap diingetin, harus minta maaf juga kepada anak, dan kita harus siap minta maaf. Kalau sudah begitu, anak merasa rumah ini tempat yang aman, nyaman, dan seharusnya memang begitu. Rumah itu menjadi tempat pulang yang paling nyaman. Ya, tempat tumbuh secara utuh untuk mereka, dan orang tua adalah teman terbaik mereka. Jadi mereka sudah nggak perlu lagi mencari teman terbaik di luar sana, sehingga ketika ada apa-apa, maka orang tua sebagai kunci mendidik anak ini bisa menyelamatkan dan bisa membimbing mereka supaya tidak terkena potensi-potensi yang semakin mengancam anak-anak kita hari ini. Jadi kayak misalnya
setidak nyaman apapun kehidupan, tetap senyaman itu pelukan kita gitu kan. Pelukan kita tempat paling nyaman kayak gitu kan. Jadi mereka nggak perlu cari siapapun di luar, nggak perlu cari tempat nyaman apapun gitu, karena memang kita sudah cukup memenuhi gitu kan. Jadi ya mungkin tambahan lagi, mungkin kalau misalnya jadi kayak keluarga maslahat itu mungkin aman, berarti ya memang aman nyaman di dalam semua penghuninya di rumah, terus juga kan, dan juga aman dan nyaman itu kita bawa keluar rumah juga kan, bikin orang yang ada di luar rumah kita juga merasakan kenyamanan yang kita bawa kayak gitu kan. Dan kalau mereka sudah kita biasakan dengan relasi yang baik di rumah, betul, bisa komunikasi yang baik di rumah, komunikasi dengan orang tua nyaman, orang tua komunikasi dengan anak juga nyaman, maka mereka juga bisa mempraktekkan komunikasi itu dengan orang lain. Betul. Kadang-kadang anak yang nggak bisa komunikasi dengan orang lain, itu karena dia kurang terlatih berkomunikasi di rumah, termasuk kepada gurunya, bagaimana orang tua bisa memberi contoh, bagaimana anak bisa menghormati guru, bagaimana anak bisa memperlakukan teman, bagaimana anak bisa memperlakukan tetangga dan orang lain. Ini sebenarnya peran orang tua luar biasa. Yaitu sih definisi keluarga maslahat. Jadi terus juga kalau misalnya memang kita nanti sudah memberikan teladan tuh yang penuh sama anak-anak tentang bagaimana aman dan nyaman itu, mereka membawa itu keluar, membuat aman dan nyaman. Apalagi kan juga kita juga kan di luar kita ini ada anak-anak yang mungkin bukan hanya anak-anak kita sendiri, tapi kan juga ada anak-anak yang perlu kita asuh, santri-santri gitu kan. Jadi memang bagaimanapun aman dan nyaman, adem dan ayem yang kita munculkan di dalam rumah itu juga bisa berimbas yang baik juga untuk para santri-santri kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang di dalam udah uring-uringan, udah nggak nyaman semua ya, kebawa keluarnya pun juga auranya juga jadi nggak nyaman gitu kan. Ya itulah, insyaallah. Oke. Jadi memang penting ya berarti keluarga maslahat itu. Ya, semua orang berharap bisa memiliki keluarga yang maslahat. Ya mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Ya. Oke, makasih. Maslahat adem, santri adem. Santai tapi berfaedah. Dengerin podcast ini, jangan lupa follow biar nggak ketinggalan episode baru.